Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan belajar meskipun dalam jaringan. Eh, ya, alhamdulillah kita masih diberikan nafas ya, masih bisa menghirup udara ya, udara masih bisa eh, ya menghirup udara yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Kita bisa lihat di rumah sakit ya, ada tabung oksigen yang nah ini kita tidak menggunakan oksigen, alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Ini suatu kesyukuran dan mari kita gunakan ya untuk salah satunya menuntut ilmu ya walaupun masih dalam jaringan. Salam dan salawat kita kirimkan pada Nabiullah Muhammad SAW, uswatun hasanah kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga segala aktivitas kita bisa mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik untuk hari ini kita berefleksi. Mari kita berefleksi, mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari selama beberapa pekan yang lalu. Kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pengertian kimia hijau. Ya, yang telah kita tuliskan di Google Classroom di antaranya. Jadi apapun yang kita tuliskan tentang kimia hijau, mari kita lihat. Kimia hijau adalah kimia yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya pada desain produk. Kimia hijau adalah kimia yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses pembuatan produk. Kimia hijau adalah kimia yang tidak merusak ozon. Kimia hijau adalah kimia yang tidak menimbulkan pemanasan global. Kimia hijau adalah kimia yang tidak menimbulkan paparan bahan kimia. Kimia hijau adalah kimia yang mengarahkan semua kegiatan pada pelestarian lingkungan. Kimia hijau adalah kimia yang mengarahkan semua kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Kimia hijau adalah kimia yang membuat lingkungan rumah aman. Kimia hijau adalah kimia yang mengurangi paparan bahan kimia. Kimia hijau adalah kimia yang mengarahkan penghematan bahan bakar fosil. Kimia hijau adalah kimia yang mengarahkan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan. Dan kimia hijau adalah kimia yang mengurangi limbah. Ya, jadi semua yang kita tuliskan di Google Classroom, ya, intinya adalah bagaimana menjadikan lingkungan kita sehat, ya, aman, mengurangi limbah. Ya, intinya adalah pelestarian lingkungan. Baik, sekarang kita masuk ke pentingnya kimia hijau. Pentingnya kimia hijau adalah membuat lingkungan rumah aman dan sehat. Jadi salah satu pentingnya kita wujudkan kimia hijau agar lingkungan kita aman dan sehat. Pentingnya kimia hijau adalah membuat lingkungan sekitar rumah aman dan sehat. Ya. Pentingnya kimia hijau adalah membuat udara, air, tanah, tanaman, dan hewan terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya.
Pentingnya kimia hijau adalah menjaga lingkungan tetap asri dan sehat. Pentingnya kimia hijau adalah membuat bumi terhindar dari pemanasan global dan bencana alam. Ya, pemanasan global dan bencana alam. Bagaimana kita lihat kalau banyak limbah yang berserakan, banyak limbah plastik yang berserakan, itu kalau kita lihat pada saat banjir ya banyak sekali sampah-sampah yang terbawa oleh banjir ternyata. Dan ini yang tugas kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan kimia hijau dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, prinsip kimia hijau. Sebagaimana yang kita pelajari ada 12 prinsip kimia hijau. Salah satunya adalah mencegah limbah. Ya, salah satunya adalah mencegah limbah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya tidak mau berpanjang lebar di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan gambar. Gambar pertama, gambar di mana banyak pepohonan. Ya, tentunya kalau seperti ini udaranya sejuk ya. Kita betah berada di bawah sini, ya menikmati indahnya dan sejuknya udara. Gambar kedua kita lihat ada kepulan asap, ya. Ini hasil buangan dari industri, satu industri. Jadi kalau kita bandingkan kedua gambar ini, tentunya kita lebih memilih gambar pertama, ya. Kalau gambar kedua, ya udaranya sudah tercemar. Nah, apa solusi? Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mencegah limbah, yang pertama, ya bisa kita memanfaatkan botol-botol bekas ya menjadi barang yang bisa dipakai kembali. Ya, limbah-limbah plastik ada juga yang menggunakan pembungkus ya, pembungkus makanan itu dijadikan tas, ya bisa tas belanjaan, itu bisa juga. Yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah apabila kita bepergian, ya baiknya kita membawa air minum sendiri, ya di botol minum sendiri supaya tidak banyak sampah plastik, botol plastik yang terbuang. Jadi ini salah satu pemanfaatan dari botol plastik. Ya, bisa juga kita gunakan untuk tanaman hidroponik. Ya. Jadi ini tidak terlepas dari reaksi kimia dan proses kimia. Gambar-gambar ini tidak terlepas dari reaksi kimia dan proses kimia. Di gambar pertama kita lihat pepohonan ya, ini reaksi fotosintesis. Ya. Kalau yang kedua itu sudah seperti reaksi pembakaran, ya. Ya bisa jadi yang dihasilkan di asap buangannya ini ada CO2 mungkin ada juga CO ya atau zat-zat lain ya gas-gas lain yang berbahaya. Baik, sekarang kita lihat ya apa itu unsur. Untuk memahami proses kimia, reaksi kimia, tentunya kita kembali ke memahami lebih awal apa itu unsur, apa itu atom, apa itu molekul. Nah, gambar pertama. Ini hidrogen ya, gambar hidrogen, lambang unsur. Jadi hanya itu lambang unsur, namanya adalah hidrogen. Ada satu di atas, itu adalah nomor atom. Ya, kemudian apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi. Ya, zat tunggal zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan atom itu adalah bagian terkecil, partikel terkecil dari suatu unsur
yang di dalamnya ada elektron, ada proton, ada neutron, ya, ada inti atom. Ya, ada elektron yang mengelilingi inti atom. Ini gambaran dari atom ya. Ya, ini gambaran dari atom. Kalau ya di Al-Qur'an itu yang sama kita sudah hafal mungkin ya, hafal ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini zarrah ya, di sini digambarkan zarrah itu ya kecil sekali. Jadi kalau ibu menafsirkan bahwa bisa jadi zarrah itu adalah atom ya, karena dia partikel kecil ya, memang kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, Masya Allah. Kemudian kita lihat di sini gambarnya. Gambarnya ada inti atom, ada elektron yang mengelilingi inti atom. Ini layaknya sistem tata surya kita ya. Nah, ini bagian terkecil saja ada seperti ininya ya. Ya, Masya Allah. Begitu besar ya kekuasaan Allah, Maha Penciptanya Allah menciptakan ya sampai bagian terkecil pun itu punya manfaat. Ya. Jadi kalau di ayat tadi ya faman ya'mal mithqala, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarah, ya zarah, katakan sekecil zarah, itu akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa juga yang mengerjakan ya sebaliknya ya, mengerjakan atau berbuat dosa, maka akan mendapatkan balasannya. Ya, walaupun sekecil zarah dosanya tetap juga akan mendapat balasan. Jadi ini yang kita bisa pikirkan kembali ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Betapa maha besarnya Allah, maha penciptanya Allah. Nah, apa itu molekul? Kita lihat di sini ada gambar molekul ya. Ada gambar molekul. Molekul itu gabungan ya, gabungan dari beberapa unsur atau atom. Ini gambaran molekulnya untuk H2O. Bagaimana gambaran molekulnya yang lain? Ya, tentunya ini gambar tidak sembarang gambar ya. Bahwasannya penemu-penemu kita tentunya ini sudah melihat di mikroskop ya. Tentu ada alat yang dia lihat, oh begini gambar molekulnya untuk H2O. Sehingga dia bisa gambarkan seperti ini. Ya, bagaimana garam, bagaimana intan, dan seterusnya. Nah, ini juga yang akan kita pelajari nanti. Bagaimana membuat ikatannya, bentuk molekulnya, ini akan kita pelajari nanti insya Allah. Baik, sekarang pekan lalu Ibu sudah ya kita Ibu harapkan kita punya ini, apa itu? Tabel periodik unsur. Ini salah satu contoh tabel periodik unsur, tapi memang seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini, Masya Allah, banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dan ternyata ini ada di bumi kita. Iya. Ada yang buatan, ada yang secara alami. Iya. Kita lihat di sini ada hidrogen, ada litium, ada natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya. Ya, ada golongan. Nah, apa itu golongan, apa itu periode? Kita akan belajar juga nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya. Yang mana termasuk golongan, yang mana termasuk periode, kenapa dia digolongkan satu golongan, kenapa dia digolongkan satu periode. Ya, tentunya ini punya sifat ya. Ya, ada kemiripan sifat ya, kenapa bisa digolongkan satu golongan atau satu periode. Ini hanya kita lihat ya, kalau golongan itu ke bawah. Golongan 1A, 2A, apa namanya ya? 3A ya, vertikal. Kalau periode ya yang mendatar ke sini ya, jadi satu periode ini ya, hidrogen. Ini periode 2, kita lihat ada litium, ada berilium, ada boron, dan seterusnya. Jadi ini periode 3, natrium, dan seterusnya ke sana. Dari kiri ke kanan ya.
dan masing-masing punya ya, sifat-sifat yang memang kemiripan sifat dalam satu golongan, dalam satu periode. Ya, insya Allah. Baik, ini eh, kita lihat dari unsur-unsur ini apa yang terbersit, apa yang ada di pikiran kita. Nah, ini yang bereaksi. Inilah yang bereaksi di bumi kita ini. Ya, hidrogen direaksikan dengan oksigen, natrium, ya, direaksikan dengan klorin, ya, NaCl yang menghasilkan garam, dan seterusnya. Masya Allah ya. Sekarang ya ini saja yang bisa saya tampilkan dulu untuk kita sama pelajari dan kita pahami ya bahwa proses kimia, reaksi kimia itu ada yang terjadi secara alami, ada juga yang dengan bantuan manusia. Maksudnya kita buat ya secara alami kita bisa lihat reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu bereaksi secara alami. Apa yang bereaksi? Ternyata yang bereaksi di situ adalah CO2 ditambah dengan H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. C6H12O6 itu glukosa yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sedangkan O2-nya dibutuhkan oleh manusia. Masya Allah ya. Jadi, secara alami. Dan tentunya dari reaksi tersebut ya kita bisa kalau dari segi ilmunya ya tentunya ada namanya penyetaraan reaksi. Insya Allah nanti di bab berikutnya kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana menyetarakan reaksi kimia. Baik, ini saja yang bisa kita refleksikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.